Oke, so ya malam ini ada Ardia Dipta dari Gojek dan saya sebagai moderator di sini, Nadia. Kita mulai ke main presentation-nya sekarang. Oke, silahkan Dipta. Oke, makasih Nadia. Ya, halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. senang bisa ada di sini di Spotlight Talk. Ya, hari ini saya mau kayak nanti bakal lebih baik ke diskusi sih. Jadi sebenarnya di kesempatan kali ini saya mungkin mau lebih cerita sedikit aja tentang data science di real world tuh kayak gimana sih gitu. Gitu sih. Dan ya saya nanti gak cerita kurang lebih persepsi orang-orang tentang data science sebelumnya kayak gimana, dan yang sebenarnya tuh di aplikasi sebenarnya kayak gimana sih seharusnya itu sih. Dan contoh implementasinya seperti apa sih gitu, dan khususnya di Gojek itu sih ya. Kurang lebih beberapa poin yang mau saya ceritain malam ini gitu. Sebenarnya kalau ada pertanyaan ya feel free buat chat ya, chat kapanpun di Zoom chat di sini. Jadi kalau misalkan ada misalnya lagi ngomong tiba-tiba ada tercetus ada pop up any question, silakan aja di chat. Nanti kita baru coba saya jawab atau kita diskusi bareng di akhir dari sesi talk ini ya. Paling kurang lebih gitu sih ya. Oke, kita Betul. Oke, nah ini sekilas tentang background saya. Jadi saya dulu mulai dari S1 sebenarnya saya bidangnya teknik elektro. Dan sekarang ya jadi data scientist. Ya, we'll never know what life brings us. Ya, kalau Tom Hanks bilang dari filmnya Forrest Gump bilang life is like a box of chocolate, we never know when you open it. Jadi ya, gue dulu juga waktu masih kuliah sebagai ini S1 teknik elektro sama sekali nggak ada ide bakal jadi data scientist. Nah, jadi ya background saya itu sih ya, teknik ya. Lalu saya mulai karir saya sebagai IT spesialis di IBM kurang lebih 3 tahun. Lalu saya melanjutkan master di bidang robotics. Karena sebenarnya dari dulu memang saya interestnya besar di robotics sih. Ups, halo, kayaknya gue dengar echo deh. Sorry, ini kayak ada echo. Ada echo ya? Atau ada yang suara ini ya? Sorry. Udah kok. Oke. Nah ya, jadi sebenarnya bidang saya dari semenjak elektro sebenarnya emang udah suka banget sama bidang robotics gitu. Jadi saya memutuskan buat ini melanjutkan ke master bidangnya robotics atau /AI gitu ya. Jadi program saya itu dulu Master of Robotic System Development, di mana di situ saya belajar tentang technical robotics dan juga tentang bisnisnya. Jadi gimana cara kita mengimplementasikan AI di the real world industry gitu. Ya kampus saya dulu Carnegie Mellon University itu di Pittsburgh, Pennsylvania ya gitu. Nah ini salah satu project saya foto kecil dulu. Salah satunya adalah space robotics. Jadi menarik banget dulu. Salah satu project kampusnya kita bikin moon rover. Jadi space robotics buat exploration ke bulan. Nah lalu setelah itu saya sempat berkarir juga di US kurang lebih 2 tahun. Yang pertama kali di Caterpillar kita nge-build ini robotics engineer. Saya sebagai robotics engineer kita nge-build self driving truck gitu. Jadi truk tanpa supir. Nah, ini salah satu implementasi AI atau machine learning yang lagi cukup hangat juga di US gitu. Karena berbagai macam perusahaan dulu mencoba berlomba-lomba membuat self driving vehicle gitu. Ya, salah satu yang udah sering kita dengar seperti Google, Tesla udah ada autopilot. Ya, sekarang Apple mungkin ya masih dirumorkan. Nah, ini saya di Caterpillar bikin self driving truck juga gitu. Jadi gimana caranya supaya truk itu bisa bolak-balik, muter bolak-balik di dalam mining site itu, mulai dari tempat pertambangan utamanya sampai dumping site-nya, sampai itu ngebuang semua galian atau ngetransport biji tambangnya. Nah, itu dikendalikan secara langsung oleh robot gitu loh. Jadi nggak perlu lagi ada orang harus ditempatkan di rural area terus juga robotnya bisa beroperasi terus tanpa perlu merasa bosan, tanpa ngantuk kayak gitu. Ya ide dulu kayak gitu sih. Ya udah dipulai juga beberapa, dan ya setelah itu saya lanjut juga sebagai robotics research engineer
di Robotics Institute itu salah satu pecahannya dari Carnegie Mellon. Jadi itu kayak split kayak ini apa sih? Spin-off, spin-off company-nya dari Carnegie Mellon. Jadi kita di situ sekalian riset, tapi sekalian mengerjakan project komersial juga gitu. Nah, ya lagi-lagi mengerjakan autonomous vehicle, self-driving vehicle juga. Nah, terus setelah 2 tahun saya memutuskan kembali ke Indonesia, yaitu pertama kali saya memulai karir sebagai data scientist, di mana saat itu di Amarta, yaitu sebagai lead data science. Ya, gitu sih. Jadi saya waktu itu mencari apa irisan antara robotics, yaitu machine learning, dengan ini nih di Indonesia kira-kira apa sih? Oh, ternyata data science lagi topik yang cukup berkembang nih. Nah, yang lagi hangat. Ya udah saya coba explore itu dan ternyata ya sampai sekarang saya masih jadi data scientist. Saya di Gojek sambil sempat part time juga di Worldbank gitu. Itu sih kurang lebih. Ya. Cool ya, menarik banget nih profilnya Dipta. Ya, sedikit. Yes. Nah, jadi masuk ke topik pertama, data science. Nah, data science itu apa sih? Saya sebenarnya sering banget nemu definisi data science ya, dan kayaknya banyak juga yang textbook banget, baik banget yang kayak. Tapi so far yang menurut saya pribadi yang paling related dan paling cocok dengan kondisi di real world ini definisi ini dari seorang YouTuber. Nah, Jonathan Mah. Jadi dia juga seorang dia seorang YouTuber gitu. Bisa di search aja di di YouTube. Dia berbagai macam definisi. Intinya adalah dia bilang data science itu bukan tentang kita bikin model machine learning yang kompleks, bukan juga tentang gimana cara kita bikin data visualization yang keren gitu, dan juga bukan tentang software engineering gitu. Sebenarnya inti data science adalah gimana cara kita bisa menggunakan data, memberikan insight, memberikan impact sebesar mungkin untuk perusahaan kita gitu. Jadi untuk stakeholder kita. Intinya itu bisa berupa aja ya, impact itu. Bisa berupa insight, data produk, atau recommendation gitu. Nanti saya bisa cerita tentang contohnya di Gojek seperti apa gitu ya. Jadi pokoknya intinya suatu yang kita menggunakan data untuk memberikan insight yang bermanfaat buat buat company kita gitu sih. Buat stakeholder kita. Bisa pakai apa aja gitu sih. Gitu yang paling ya, gampang kan deh ya. Oke. Coba next. Jadi ya kalau dari pertama, tapi sebenarnya kan kadang suka bingung nih, ada mana sih pekerjaan yang benar-benar data science, mana pekerjaan yang belum terlalu data science gitu. Jadi mungkin levelnya lebih ke data analis gitu ya. Jadi kalau saya coba kutip dari beberapa tipe analytics yang sudah pernah dipublish oleh McKinsey gitu loh. Nah ini source-nya McKinsey's Executive Guide to AI. Bisa kalian googling nanti kalau kalian penasaran lebih detail tentang artikelnya gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya analytics itu ada 3 tipe nih. Nah, jadi pertama yang paling sederhana itu deskriptif jelas. Jadi deskriptif itu kita menggambarkan apa yang terjadi saat ini gitu kan. Nah, bentar. Nggak loading ya. Oke. Nah, jadi menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, nih kurang lebih sekarang penjualan transaksi kita gimana nih seminggu ke belakang. Nah, itu kita mendeskripsikan apa yang terjadi. Oh, ternyata penjualan di bidang ini menurun, sementara penjualan item ini naik tuh gitu. Nah, itu kan deskripsi dari apa yang terjadi saat ini. Nah, itu termasuk deskriptif kayak gitu. Berikutnya, selangkah next step yang lebih kompleks itu adalah prediktif, di mana kita memprediksi keadaan masa depan dengan data historical gitu loh. Jadi berdasarkan data seminggu, sebulan terakhir tuh kayak gini loh gerakannya gini. Terus kita bisa bikin forecasting misalkan, atau bikin regresi sederhana. Nah, terus kita prediksi, oh kira-kira seminggu ke depan kayak gini loh. Nah, itu prediktif karena kita sudah mulai memprediksi masa depan dari data-data yang sekarang. Nah, berikutnya yang paling kompleks adalah preskriptif, di mana kita di sini kita memprovide recommendation apa yang mau dicapai oleh goal kita gitu loh. Tergantung. Nah, preskriptif ini biasanya cuma bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang datanya udah sangat besar, usernya juga sudah sangat besar, terus objek-objek yang mau dipreskriptifkan itu juga sudah sangat besar. Kalau di Gojek salah satu contoh adalah makanan GoFood, di mana kita bisa menggunakan item-item GoFood dan customer base yang besar untuk bikin rekomendasi GoFood. Nah, itu salah satu contohnya. Begitu juga contoh lain adalah di Amazon atau misalkan di Netflix yang merekomendasikan film gitu.
berdasarkan preferensi orang masing-masing. Nah, jadi gitu sih. Nah, jadi dari 3 tipe analitik ini, yang predictive dan yang prescriptive ini yang dikerjakan oleh data science gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kalau company masih early stage, belum sampai tahap prediktif, nah sementara yang dikerjakan kebanyakan deskriptif, atau misalkan lebih sering bikin report dari data yang ada, atau report yang ada, report dari data-data sederhana kayak di Excel. Nah, itu mungkin lebih cocok untuk nge-hire data analis dulu gitu biasanya, untuk bikin deskriptif analisis tadi. Gitu. Tapi kalau memang sudah kebutuhannya sampai prediktif atau preskriptif, baru disinilah peran data scientist. Nah, gitu. Ya, kurang lebih gitu sih. Ini bisa di next. Oke, jadi yang paling penting dari seorang data scientist adalah menerjemahkan antara bisnis metrics ke data science metrics. Nah, ini sebenarnya step paling pertama yang harus diketahui oleh data scientist gitu loh. Jadi data scientist itu tidak cuma bikin model machine learning doang, nggak cuma bikin visualisasi data gitu. Tapi kita juga harus proaktif, kita harus empatik, ya kita harus empatik, harus sangat curious dengan bisnis problemnya yang ada gitu loh. Jadi bisnis ini apa sih yang mau kita achieve gitu loh. Ya salah satu yang sederhana mungkin kalau dari stakeholder kita, saya mau improve revenue, saya ingin improve transaction, saya ingin menyelamatkan, ya saya ingin save time atau saving cost gitu. Nah itu kan dari business metrics. Nah ini gimana cara kita bisa menerjemahkan menjadi data science metrics. Ya kalau misalkan tergantung dari problemnya, kalau misalkan linear regression ya RMSI, kalau misalkan classification, precision, recall dan seterusnya gitu. Atau yang lain ya gitu. Nah ini gimana cara kita bisa memprediksi. Kayak contoh nih, biasanya ini paling sering kayak di company yang berkaitan dengan ini lending risk gitu. Kita mau bikin model machine learning yang memprediksi apakah seorang customer nasabahnya itu bakal default apa enggak. Biasanya kayak gini, salah satu contoh. Stakeholder kita pingin kalau bisa nggak boleh ada ini NPL atau non performing loan yang lebih dari 1% gitu misalkan. Oh berarti 99%-nya harus benar nih gitu loh kan, yang gagal cuma boleh 1%. Nah itu kita terjemahin tuh dalam precision-nya berarti harus kita ngedeteksi paling nggak 99%, minimal kayak gitu ya, atau recall-nya juga gitu loh. Gitu. Nah itu salah satu contohnya sih. Nah kalau dari beberapa contoh use case, kalau saya cerita di Gojek sebenarnya data source ditaruh di mana aja sih gitu loh. Kalau di real world data source dipakai di mana aja. Nah kalau di Gojek tuh saya bisa cerita hampir di semuanya. Jadi kalau setiap kalian mulai buka aplikasi Gojek, nah itu sebenarnya udah ada algoritma data science yang bekerja di belakangnya. Mulai kayak misalnya kalian buka aplikasi, nah itu kalian ada di mana sih? Nah itu di area situ tuh lagi rame apa? Nah itulah yang direkomendasikan di makanan kita, misalkan kayak gitu. Begitu juga kayak misalkan aplikasi untuk driver, untuk aplikasi untuk merchant, nah itu masing-masing ada rekomendasi. Kalau untuk driver, salah satu contohnya adalah kita bisa memprovide heat map tentang daerah yang bakal rame gitu, bakal rame orderan. Jadi driver bisa memposisikan dirinya lebih baik kayak gitu, salah satu contohnya. Atau juga di marketplace atau di demand, ya kita melakukan data science untuk memberikan voucher ke customer yang tepat gitu. Ini contohnya ada kalanya customer yang kalau kita kasih voucher atau promo gimana pun, mereka bisa meningkatkan transaksi, tapi ada kalanya juga customer yang kalau kita kasih voucher promo pun mereka nggak akan melakukan transaksi gitu loh. Mereka nggak peduli. Ya dapat promo, ngapain lah, males gitu. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi ya percuma kan, kenapa nggak kita berikan ke customer yang lebih bisa kontribusi ke number of transaction kita kayak gitu. Ya, saya terutama kayak di startup itu memang number of transaction salah satu matriks yang sangat penting sih. Gitu. Ya, itu dengan makanan dan seterusnya. Jadi saya bisa cerita kalau di real world, khususnya kalau di Gojek, itu hampir semuanya data saya hampir dipakai di semuanya gitu. Bahkan kayak misalkan di operasional gitu, kita juga menggunakan kayak kita memprediksi ini kapan sih kira-kira orang bakal rame gitu. Jadi kita bisa menempatkan customer service-nya dengan lebih efisien kayak gitu juga contohnya. Oke, ya, next. Jadi ini yang paling pertama, ini mungkin saya udah sering cerita juga di beberapa talk lainnya. Tapi ini karena ini memang ini sih case data science yang menurut
menurut saya pribadi paling impactful dan memang paling pertama. Jadi tonggak pertama data science di Gojek tuh ini gitu loh. Gimana cara kita bisa memberikan allocation system yang lebih baik. Gimana kita matchmaking antara driver dan customer gitu loh. Jadi ya gitu. Karena dulu tuh Gojek kan kalau mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah pakai juga, zaman Gojek dulu dari zaman kayak masih call center gitu. Orang kalau pesen Gojek harus telepon dulu, terus customer care-nya harus nelpon driver, oh ini tolong jemput ini nih ada pesanan. Nah, terus baru mereka datang. Nah, itu kan paling pertama ya. Terus baru mulai berikutnya beralih ke aplikasi tahun 2015. Di saat itu memang udah pakai aplikasi, tapi driver tuh dapatnya dari cepet-cepetan voting. Kalau misalnya udah ada customer, driver cepet-cepetan nih ngetap siapa nih, nah yang paling cepet yang dia dapat. Nah itu kadang kasihan tuh driver yang yang agak tua gitu, misalkan yang menggunakan iPhone-nya, yang menggunakan ya HP-nya masih kayak pakai satu jari. Nah itu biasanya telat tuh dibanding anak-anak yang lebih muda lainnya gitu. Dia lebih telat voting. Padahal belum tentu driver yang lambat ngetiknya dia nggak bisa kerja baik kan, nah kayak gitu. Makanya kita waktu itu coba come up with idea kira-kira gimana ya biar kita bisa memberikan allocation system yang lebih baik buat driver dan juga buat customer. Ya udah, inilah kita pakai data science. Jadi kita pada dasarnya kita ngeranking driver manakah kira-kira yang probabilitas yang paling besar untuk menyelesaikan sebuah orderan. Nah, itu ide paling awal kayak gitu. Ke belakangnya ide ini terus berevolusi, makin kompleks, bisnis problemnya makin kompleks, tapi pada dasarnya idenya seperti itu. Gimana kita bisa memberikan bisa mematchmaking antara driver dan customer lebih baik, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya contoh nih customer yang biru, dia paling dekat awalnya driver yang abu-abu, mobil yang abu-abu, tapi ternyata dia ya jauh nih jalannya, harus muter balik dulu, ternyata ET-nya tinggi. Oh ya, berarti dia probabilitasnya kecil, mungkin bakal di-cancel sama customer. Customer pas ngeliat, waduh jauh nih gitu, atau enggak drivernya, waduh mas, maaf mas saya harus muter dulu gitu, ya cancel aja ya. Nah itu salah satu contohnya. Nah terus berikutnya yang biru, nah kita on trip kan, lagi on trip, nah masa kita nendang customer yang lagi dalam mobil gitu, nggak mungkin juga kan, ini bukan Grand Theft Auto gitu. Jadi ya nggak bisa gitu juga. Jadi berikutnya kalau yang customer yang emas nih, yang kuning, customer ini biasanya pulang ke arah Tangerang ya. Yang kuning ini biasa ke arah Bekasi gitu kalau aja jam pulang. Customer-nya pesan kebetulan jam 5 sore. Nah, kan arahnya berlawanan banget tuh ya. Biasanya sih most likely ya driver bakal nolak ya. Biasanya gitu. Waduh Mas, maaf saya udah mau pulang nih ke arah sini. Kayaknya nggak ada gitu. Nah, jadi kita terus belajar dari kasus-kasus kayak gitu sehingga kita bisa bikin kalau misalkan kayak gini, ini bakal di-cancel loh. Kalau misalnya kayak gini, nih bakal diterima loh. Nah, orderannya, nah kayak gitu. Untuk menjawab pertanyaan kayak gitu, kita terjemahkan dalam sebuah bentuk probabilistic score gitu loh. Jadi skor probabilitas ini yang kita ranking kemudian. Jadi yang paling tinggi ini driver ranking 1, probabilitas 99%. Ranking nomor 2, probabilitasnya 97%. Nah, untuk menyelesaikan orderan. Oh ya udah, berarti kita pilih yang atas nih. Ternyata yang hijau ini. Nah, kayak gitu. Salah satu contohnya. Jadi gitu, kayak di ranking. Nah, itu dari data science. Gimana caranya? Nah, ini next slide sih. Jadi seiring berjalan waktu kan kita ya sorry ini sebenarnya screenshot yang aplikasi yang agak lama gitu. Tapi kurang lebih kita pakai fitur-fitur yang seperti ini gitu. Jadi kita ada ratusan feature sebenarnya. Dari sini kita masukin ke dalam algoritma deep learning pakai terus kita keluarin labelnya tuh saat itu komplit atau enggak. Nah, dari ratusan feature yang ada, nah dari sini kita bikin model yang paling pertama untuk allocation system di Gojek kayak gitu. Ya, time of day, day of week, kalau untuk weekend, untuk weekday kayak gimana, demand-nya kayak gimana, supply kayak gimana di saat itu, origin-nya gimana, destination-nya kayak gimana, ya. Terus profile customer, dan seterusnya. Pokoknya ada ratusan, ya. Jadi itu sih. Next. Next. Berikutnya contoh kasusnya ya ini food search personalization. Jadi kadang ada dua orang yang ya nggak kadang sih, memang selalu sih. Kayak orang itu kan masing-masing punya preference yang beda ya. Di sini kita kasih contoh ada Mila dan Hussein. Si Mila itu suka banget makanan yang kayak burger gitu misalkan. Sementara si Hussein ini suka banget sama mie. Nah, ya kalau kita lihat next, ya kalau coba kita bandingin, ya sorry next. Nah, ya kita bandingin di awalnya mereka ini punya halaman rekomendasi GoFood yang sama misalkan.
Tapi setelah sering berjalan waktu, kita belajar dari historical data kalau si Mila ini seneng banget sama burger. Ya udah kita rekomendasi makan yang burger aja gitu loh. Karena itu bakal awalnya dia mungkin butuh scroll, butuh waktu 1 menit untuk sampai dia pesen makanan. Sekarang dia cuma butuh waktu 10 detik buat sampai pesen makanan. Nah, yang si Husein gitu juga. Awalnya butuh waktu beberapa menit, sekarang dia cuma butuh waktu 5 detik, 10 detik, udah nemu makanan kesukaannya dia tuh. Nah, ini paling atas mimicking. Nah, itu contohnya. Ya, gitu sih. Jadi kita memberikan customer experience di sini. Nah, next. Ya, Berarti ngebaca audience interest juga ya dari situ ya? iya, betul. Betul, Nadia. Jadi kita juga belajar. Makanya dari jutaan menu makanan GoFood itu sama jutaan customer kita coba mengerti bagaimana sih behavior masing-masing orang kayak gitu loh. Nah ini kalau ditanya gimana tuh caranya, nah ini kurang lebih kayak gini nih. Jadi kita kalau di Gojek kita masing-masing GoFood itu ada representasinya sebenarnya dalam bentuk matriks. Jadi dalam matriks angka. Di sini matriks angka ini sebenarnya ada ratusan elemen number-nya ada ratusan, dan masing-masing angka itu menggambarkan macam-macam sih. Kayak misalkan ini adalah salah satu angka yang menggambarkan tingkat kemanisan. Nah, ini saya ambil contoh ya. Ada 3 sifat, saya ambil 3 contoh angka, yaitu tingkat kemanisan, tingkat kepedesan, dan tingkatan apakah ini snack food, apakah meal gitu loh, apakah big meal. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita contoh ambil ayam geprek, ini kan sweetnya kecil nih, 0,12 doang. Nah, spicy-nya 0,9. Nah, snack food-nya juga kecil karena ini lebih sering jadi makan besar kan, bukan ya. Saya nggak tahu sih, mungkin Nadia atau Mas Dino atau teman-teman sekalian mungkin ada yang ayam geprek buat nyemil-nyemil snack sambil makan Netflix itu ya mungkin ada juga. Cuma kalau orang kebanyakan sih biasanya enggak ya, makan itu buat makan besar gitu. Ya itu. Jadilah satu angka ini. Nah, jadi si martabak nih kayak gini nih ya, makanan ini manis banget 0,9 gitu loh. Ya martabak manis, yang judulnya martabak manis ya. Ini kalau martabak asin beda lagi. Jadi itu spicy-nya kecil, ya mungkin ada orang yang makan martabak manis pakai sambal, ya saya nggak tahu, tapi biasanya orang-orang anomali gitu. Tapi pada umumnya kayak gini, ya, spicy-nya kecil. Terus orang juga makan snack food kan gitu, martabak manis buat snack kan, ya. Kalau emang ada yang buat makanan besar ya itu terus ya preference orang juga. Tapi biasanya orang makan buat snack food sih, martabak manis. Dan roti bakar. Jadi dari 3 dimensi ini dibayanginnya kayak apa ya? Kayak grafik XYZ. Kalau misalnya kita ngambil grafik XYZ di dalam kepala, ini martabak dan roti bakar itu daerahnya bakal berdekatan tuh koordinatnya. Jadi di sini ada martabak, di sini ada martabak, di sini roti bakar. Tapi di titik yang jauh ini ada ayam geprek gitu loh. Nah, jadi kan lebih dekat antara martabak manis dengan roti bakar gini. Nah, dia lebih mirip. Karena itu kalau misalkan orang pesan martabak manis, mungkin lebih masuk akal kalau ke depannya dia direkomendasikan roti bakar, kayak gitu contohnya. Dan ya, kalau ditanya angka-angka ini dari mana, ini kita melalui proses yang panjang. Jadi kita punya tim yang disebut kayak labeler, data labeler. Jadi tim itu mereka untuk beberapa ribu makanan di GoFood kayak nge-labelin satu-satu, oh ini makanan manis, ini ada nasinya, ini apa. Nah, itu ada ribuan makanan yang di-label secara manual. Lalu dari situ kita nge-train model berdasarkan gambar gitu. Jadi dari gambar si menu makanan yang tadi, kita bikin deep learning model dan ujung-ujungnya adalah keluarlah matriks. Kalau kalian belajar neural network itu kan neural network kan layernya banyak di deep learning tuh. Nah, sebenarnya matriks ini adalah si layer yang akhir-akhir itu gitu lah. Jadi di layer terakhir, di lapisan yang terakhir itu ada noda-noda si neural network-nya. Nah, itulah yang digunakan untuk representasi angka-angka ini gitu sih. Ya, kalau untuk penasaran. Ya biasanya itu yang paling sering ditanya sih. Oke, next. Ya ini juga problem yang ya cukup impactful juga di Gojek, yaitu kan kita kan dulu sering tuh kalau pesan Gojek nelpon dulu, Mas saya di depan Indomaret gitu, saya di mana gitu. Nah itu dulu sering tuh kalau misalnya kita bikin, walaupun dulu kayak misalnya contoh nih di Blok M gitu, di Blok M, tapi belum ada titik penjemputan yang benar-benar kayak jadi point of interest-nya kayak gitu loh. Ke Blok M kan gede ya, ini mungkin orang dijemput di sebelah mana Blok M nih, apakah di lobi, apakah di dekat air mancur,
atau di mana gitu. Nah, itu dulu kita coba menggunakan dari data kita. Nah, ini titik-titik ini menggambarkan ini pickup point, historical pickup point yang di Gojek gitu. Nah, ternyata di sini kita bisa kayak mengkelompokin nih pakai clustering gitu. Jadi algoritma unsupervised sederhana yaitu k-means clustering. Dari situ kita lihat ternyata ada 5 cluster yang bisa kita bikin. Nah, masing-masing cluster kita lihat nih historical chat-nya kayak gimana. Ternyata chat antara driver dan customer yang paling sering nongol di sini adalah air mancur. Nah, yang hijau ini depan BCA dan yang kuning dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, dari situ baru ya udah kenapa nggak di yang titik tengahnya si yang biru ini, cluster biru ini kita taruh depan air mancur kayak gitu. Nah, jadilah lebih air mancur makanya. Jadi gitu kurang lebih idenya. Jadi dari data, jadi nggak cuma itu, makanya dari data chat kita bisa menarik banyak insight juga gitu. Ya gitu sih. Magisternya bisa dipakai di mana aja. Ya, jadi sebenarnya juga lebih nyaman kan buat customer driver gitu, nggak perlu lagi telepon yang berlama-lama, langsung dari point of interest langsung jelas gitu lah. Ya gitu, kurang lebih. Next. Ini juga anomaly detection. Nah, ini salah satu problemnya sebenarnya cukup umum juga ya, anomaly detection buat fraud detection. Jadi dari semua data kita menggambarkan, kita ini ingin tahu kira-kira dari populasi mana sih yang seseorang ini bertindak anomali gitu. Jadi kayak misalkan seseorang bisa pesan, mungkin seseorang bisa pesan makanan mungkin biasa sekali atau 2 kali sehari gitu. Tiba-tiba ada orang yang pesan makanan sampai 10 kali sehari. Nah, ini ada apa nih? Ini anomali apa enggak nih kayak gitu? Ya mungkin aja mungkin dia lagi lapar banget memang gitu. Atau gimana. Nah, tapi ini make sense nggak nih gitu kalau seseorang pesan 10 kali dalam satu hari. Kalau make sense ya mungkin aja make sense. Tapi kalau misalnya di sini kita dapat informasi kalau ini orang anomali gitu. Jadi kita tahu kalau dia ini outlier. Nah, mungkin perlu kita cek lebih lanjut. Apakah ini sebenarnya ini customer beneran ataukah dia ada punya maksud lain? Nah, kayak gitu. Jadi kita dapat insight juga kalau dari outlier ini kita bisa mengecek untuk lebih dalam. Gitu sih. Iya, kalau dari next kasus lain. Nah, ini saya cerita sedikit yang contoh kasus yang bukan dari Gojek nih. Nah, ini segmentation dari Starbucks. Contoh kasus Starbucks. Starbucks itu kan punya beberapa macam promo ya, kayak misalkan ini BOGO atau buy one get one atau diskon ya. Nah, itu salah satunya. Nah, ini mereka mencoba melihat dari beberapa feature tadi, kira-kira kita bisa bikin cluster kayak gimana nih. Nah, ternyata dari cluster yang macam-macam ini, kita tahu nih, ini kan bisa kegambar ya. Ini XY-nya nih, kalau kalian tertarik untuk lebih tahu XY-nya apa, bisa dilihat dari blog-blognya ini. Ya cukup menarik sih. Jadi mereka bisa tahu cluster ini kira-kira orang yang lebih senang dengan diskon, terus yang ini orang yang lebih senang dengan yang tengah ini BOGO plus diskon ya. BOGO atau diskon mereka tetap pakai dua-duanya. Yang atas orang yang lebih sering pakai BOGO doang gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dari cluster-cluster ini kita bisa tahu, oh, jadi kita berikan promo yang lebih tepat buat mereka gitu loh. Kayak gitu. Ups, oke. Saya pegang salam sendiri. Sip, ya, next. Ini udah tinggal dikit lagi kok. Ya, sebenarnya tadi itu banyak ada di blognya Gojek Engineering. Jadi kalau ingin tahu lebih detail, silakan coba dicek sini. Ya, gitu sih. Kalau kalian ingin tahu lebih detail lagi tentang teknisnya, di sini banyak banget tulisan yang menarik. Nggak cuma data science, ada juga tentang big data. Kita juga beberapa ada project open source di Gojek. Jadi kita termasuk salah satu kontributor yang mengenerate nama-nama lucu tadi, entah nama Pokemon, entah nama big data gitu. Salah satunya Fish, atau juga namanya Heimdall, ya, atau juga ya banyak ada Atlas juga. Jadi ya gitu. Ini banyak kita bikin project open source juga di sini. Nah. Oke, next. Jadi ini mungkin ini kayak sekedar tips tambahan sih kalau misalkan ya teman-teman ada yang tertarik dengan bidang ini gitu. Jadi biasanya kompetisinya itu apa aja sih gitu. Biasanya 3 ya utamanya, itu matematik, computer science, dan business acumen gitu. Ya detail bisa dilihat ya, matematik, statistik jelas ya. Ya algebra, kalkulus gitu. Computer science ya di sini ya biasanya memang untuk menerjemahkan dari insight menjadi produk itu kan memang harus bentuknya software. Jadi computer science di sini cukup penting. Dan terakhir business acumen, di mana kita juga perlu ada untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan para stakeholder kita, dan juga untuk menentukan problematisasi yang
tepat untuk di-solve gitu loh. Soalnya kadang ada problem yang kayaknya cukup seksi nih buat di-solve gitu. Kayak cukup keren, kayak berkilauan gitu. Kita lihat, wah ini problem keren banget nih. Tapi begitu mau kita coba explore, kita put some effort di situ, ternyata di ujung-ujungnya kayak tidak memberikan impact apa-apa buat bisnis gitu. Kan percuma. Nah, makanya yang bisa acumen cukup penting sih. Biasanya justru paling lama tuh di proses yang business acumen ini, kayak gitu sih. Jadi kita sering banget tektokan sama stakeholder, ini apa sih yang mau di-solve sebenarnya gitu lah. Pertanyaan itu kadang harus terus diiterasi, terus dipertanyakan berulang kali kayak gitu sih. Gitu sih biasanya. Ya, next. Ya, ini sedikit tips buat mengasah 3 hal tadi. Yang jelas pertama keep learning. Sekarang ini yang namanya sumber belajar tuh udah banyak banget. Kayaknya udah nggak ada excuse buat, waduh saya nggak bisa, ini sumbernya dari mana. Ya udah banyak sumber yang gratis juga gitu. Ya, sumber gratis. Kalau nggak murah, kalau nggak cukup murah ya gratis gitu. Jadi udah baik banget yang tempat buat belajar gitu sebenarnya. Ya, keep practicing juga, jangan lupa buat kita terus mencoba cari tahu dunia luar. Sebenarnya yang di luar tuh dipakai sebenarnya kayak gimana sih ya. Nah, itu ada Kaggle, Analytics Media, kalau mereka suka ada kompetisi yang menarik, atau HackerRank kalau misalkan latihan di softwarenya gitu. Dan terakhir, untuk supaya tahu dunia luar tuh tahu apa yang dunia luar tahu kemampuan kalian, ya jangan lupa juga bangun portfolio yang bagus gitu loh, dari GitHub atau di Medium gitu ya. Dan terakhir untuk Business Acumen, ini 2 buku yang saya rekomendasikan, yaitu Pyramid Principle dari Barbara Minto, dia ex-konsultan McKinsey. Jadi dia sangat bagus untuk gimana cara kita berpikir secara struktural dan komunikasi dengan lebih baik kayak gitu sih. Dan ini George Polya tentang How to Solve It. Ini soalnya gimana cara kita berpikir secara logis. Nah, ini juga cukup bagus. Atau bukunya Jordan, lupa judulnya, lupa pengarangnya siapa, judulnya adalah How Not to Be Wrong. Gitu. Itu juga salah satu bagus untuk bikin logical thinking kita gitu. Ya gitu sih. Ya, itu aja sih paling. Ya udah kan ya. Ya, bisa itu aja sih. Ya, itu sih intinya, tapi kayaknya lebih ke arah diskusi. Kayaknya tujuan dari sini juga lebih ke diskusi. Jadi ya feel free kalau ada mau diskusi apa atau tanya sesuatu gitu. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa jawab. Gitu sih. Oke, thank you Dipta. Nah, ini kita masuk ke sesi question and answer. Terus juga nanti di akhir buat the best question bakal dipilih oleh Dipta, bakal dapat voucher Gojek. Terus juga nanti bakal ada lagi yang untuk lainnya nanti akan diumumkan di sosial media untuk pemenang the best questions lainnya. Nah, ini udah mulai ada yang bertanya nih dari Bobby Aditya. Mungkin boleh open cam dan bertanya langsung, Bobby. Mana nih Bobby? Ya, silakan Bobby. Halo. Nah ya gini kan lebih lively, enak. Yes. Suaranya nggak muncul ya Bobby ya? Cek, halo Bobby, suaranya belum nongol. Apakah dia masih ke-mute deh? Kayaknya karena bukan host deh. Benar nggak sih? Nggak sih, harusnya automatically. Halo. Ya, halo Bobby. Oke. Coba perkenalkan diri dulu nih, cukup panjang juga soal pertanyaannya. Yes. Gimana? Agak 3 paragraf, mantap. Oke. Ya. Halo Bobby, apa kabar? Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan saya Bobby, mahasiswa tahun terakhir di informatika. Nah, ini kebetulan saya juga mau mendalami terkait data science. Nah, yang pertanyaan pertama itu, menurut Mas Dipta, itu di Indonesia, khususnya di bidang industri ya, itu apakah perusahaan atau startup di sini itu udah dapat mengaplikasikan data science dengan baik? Atau fokusnya itu masih di perusahaan-perusahaan yang gede aja? Soalnya dengar tadi yang penjelasan Mas Dipta juga, kan dari awal kita buka aplikasi itu udah kayak diambil datanya untuk dipakai untuk kebutuhan perusahaannya. Terus yang kedua, buat fresh graduate ini nanti kira-kira peluang bersaing di data science itu gimana ya Mas? Soalnya kan pengalaman buat terjun langsung menghadapi problem industri juga masih belum terlalu dalam. Itu dulu sih. Terima kasih. Oke. Thank you Bobby. Nyalain aja ya kameranya Bobby. Iya, ya. Thank you. Pertama tadi tentang kalau di startup gimana? Itu sebenarnya tergantung dari startupnya sih.
Kebetulan saya kurang tahu ya kalau di startup lain kayak gimana. Kalau di Gojek memang alhamdulillah sudah cenderung langsung bisa diimplementasikan si data science itu. Karena memang kebutuhan data, kebutuhan bisnisnya sudah sangat tepat untuk diterapkan data science gitu. Dan ini saya dengar sharing dari teman-teman juga sih. Kadang beberapa ada startup yang mungkin sebenarnya belum paham benar tentang penggunaan data science itu untuk apa gitu. Jadi mereka sekedar membuat vacancy tentang data scientist yang padahal sebenarnya problem untuk di-solve oleh data scientist itu belum ada gitu. Dan mereka berakhir dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kurang ada hubungan dengan data scientist. Kayak contoh, di-hire sebagai data scientist, tapi ternyata pekerjaan mereka mostly kayak daily reporting, atau misalkan bikin report, atau bikin dashboard, ya terus daily reporting, atau sekedar masih pakai di Excel, atau bahkan ada yang perannya lebih kayak ke data engineer gitu. Jadi mereka di-hire sebagai data scientist, tapi role-nya juga bikin data pipeline seperti apa. Nah, jadi gitu. Kadang kebutuhan ya itu kembali ke karena belum paham betul peran data scientist seperti apa, sehingga agak melenceng gitu dari job description sebenarnya gitu sih. Dan itu emang mesti hati-hati sih. Biasanya memang udah harus dari startnya juga mesti dilihat apakah ini kira-kira high level top manajemennya ini benar sudah mengerti penggunaan data yang benar apa enggak kayak gitu. Biasanya itu terjadi di company-company yang mungkin belum terlalu melek data atau belum terlalu ngerti tentang data science bisa ngapain aja, limitansinya kayak gimana, perbedaan antara data analyst atau data scientist itu kayak gimana. Nah, biasanya kayak gitu-gitu sih. Ya, jadi memang kalau saran saya ya kalau misalkan memang ada lowongan seperti itu, coba dicek, coba dicek dalam ini job description masuk akal nggak nih gitu. Kadang ada perusahaan yang butuhnya cuma problemnya simple, tapi requirement-nya harus bisa deep learning, harus bisa parallel computing, harus bisa apa. Nah, itu kadang ada juga kayak gitu. Saya pernah lihat. Jadi ya mesti hati-hati sih kayak gitu. Ya gitu. Jadi kembali lagi ke startupnya. Saya nggak bisa pukul rata sih. Karena yang saya tahu hanya yang sudah pernah saya alami gitu. Jadi sebatas anekdotal. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu share ya juga silakan sih. Tapi sepengetahuan saya kayak gitu sih. Gitu. Yang kedua tadi ya fresh grade. Iya Mas, yang untuk fresh grade. Fresh grade ya tentu ada kesempatan ya. Di tim saya sendiri yang ada beberapa orang fresh grade juga, dia lulus langsung jadi data scientist di Gojek, ada juga berapa. Tapi memang dia nge-build portfolionya nggak pas lulus baru nge-build, enggak. Dia ketika masih jadi mahasiswa dia udah rajin nge-build portfolio seperti ikut internship misalkan gitu. Ikut internship di company-company lain yang juga ngerjain tentang data analytics, atau enggak ikut lomba gitu misalkan, ikut lomba sehingga portfolionya ya cukup bagus. Dan memang ketika kita go through proses interview ya memang punya potensi gitu. Jadi ya udah kenapa enggak kayak gitu sih. Dan beberapa ya di Gojek ada yang kayak gitu sih memang. Jadi kalau dikatakan fresh grade walaupun baru bisa ya tetap bisa sih gitu. Ya cuma ya itu kalau bisa gimana cara supaya stand out dibandingkan fresh grade lainnya gitu. Ya udah mungkin bisa mulai mencoba membangun portfolio dari ketika masih mahasiswa gitu lah. Ya coba-coba aja, coba cari internship atau coba kerjakan open source project kayak gitu, atau nulis blog yang bagus juga ya. Ya gitu sih. Oke. Siap, makasih banyak Mas Dipta. Sangat memberi insight. Thank you, Bobby. Iya, terima kasih. Nah, ini yang kedua ada lagi dari Freddy nih, Freddy Fahrizal. Boleh on cam Freddy? Ya. Freddy atau Ferry? Oh, Freddy dulu. Oke. Freddy. Yes, boleh langsung disampaikan nih pertanyaannya. Oke, halo Mas Dipta, terima kasih banyak atas sharingnya. Ini sangat insightful dan membantu banget. Kalau saya juga kerja di data analytics di startup lain. Jadi kalau boleh minta tips Mas, mau tahu kan data science kan ya fungsinya kan ngasih insight, rekomendasi. Nah saat kita ada ini kayak proyek in-depth analysis, deep dive analysis,
kira-kira hal apa yang perlu kita lakukan, tips apa yang perlu kita praktekkan untuk memastikan kalau rekomendasi dan insight kita sudah deep, sudah pasti impactful, dan sudah kayak address the core in the root cause-nya. So kadang-kadang ya kita merasa kadang-kadang kita merasa analisis kita udah cukup memadai, tapi ya kadang ada hal-hal yang ini sih yang terlewatkan. Iya. Oh, ini pertanyaan menarik juga sih. Itu juga sampai sekarang masih suka jadi pertanyaan yang bisa dibilang nggak ada habisnya sih untuk dijawab kayak gitu. Kita kira kita sudah mengerjakan analisis cukup dalam, ternyata masih ada poin-poin yang ruangan yang belum tersentuh gitu. Nah, itu sepengalaman saya memang kuncinya adalah kita harus rajin berkomunikasi dengan stakeholder kita, gitu sih. Jadi kita nggak bisa cuma sebagai data scientist kita nggak bisa cuma duduk mantengin komputer di depan layar gitu sambil ngoding gitu. Kita nggak bisa cuma gitu. Kita harus rajin komunikasi dengan stakeholder kita sambil terus update gitu. Jadi kayak misalkan terus juga rajin melakukan eksperimen, contohnya eksperimen terus melakukan validasi apakah hasil kita ini udah benar apa belum, apakah ini bisa diterima oleh stakeholder kita apa enggak kayak gitu. Karena biasanya memang tugas data scientist ini kan untuk membantu company men-solve business problem ya. Jadi memang salah satu yang memegang peranan penting yang bisa membantu kita menentukan apakah udah solve apa belum, itu ya stakeholder kita gitu loh. Jadi kan mereka sebagai partner kita dalam berpikir gitu loh, bukan kayak sekedar klien kita gitu ya. Mereka klien juga tapi juga sudah partner berpikir gitu. Kalau saya biasanya gitu. Jadi kita lebih cepat dan lebih mudah untuk men-tackle ruang-ruang yang tadinya mungkin kelewat kayak gitu sih biasanya. Terus juga ini apa? Kayak terus curious aja sih. Kadang kan kalau di dalam di statistik ada namanya korelasi, ada namanya kausalitas, benar nggak? Jadi segala sesuatu yang berkorelasi belum tentu ada hubungannya dengan kausalitas, benar nggak? Kayak saya ambil contoh nih, misalkan korelasi antara ayam berkokok matahari terbit, berkorelasi nggak tuh? Korelasi kan? Biasanya kalau ayam berkokok iya matahari terbit. Ya, ini kan nggak ini bukan hubungan sebab akibat. Masa kalau ayam berhenti berkokok matahari nggak jadi terbit kan nggak gitu kan? Nah itu yang itu salah satu poin yang kayak kita sering yang kita kalau nggak hati-hati bisa salah nangkep nih. Ini kayaknya ada salah satu di data kayaknya korelasi cukup kuat, tapi apakah ini yang menyebabkan apa enggak gitu. Nah itu contohnya gimana ya, kita bisa sering melakukan eksperimen, validasi, A/B testing kayak gitu misalkan kayak gitu sih. Jadi buat memastikan bahwa ini beberapa ada kausalitasnya gitu, nggak cuma sekedar korelasi. Jadi gitu sih, dari situ nanti analisisnya bakal lebih kuat. Ya gitu sih. Ini kayak lebih sering digali sih. Memang kunci salah satu fondasi itu ini sih rajin melakukan exploratory data analysis gitu, atau dengan kalian EDA. Jadi ya dari data-data ya itu tadi kita coba kira-kira ada yang kelewat nggak sih gitu. Jadi kalau misalnya seandainya ada problem kayak gitu, jangan ujuk-ujuk datanya langsung dimasukin ke dalam model machine learning. Kita perlu untuk melakukan analisis yang dalam dulu di situ gitu. Baru setelah kita dapat idenya, hipotesis, baru kita masuk ke modeling kayak gitu. Biasanya gitu sih. Oke. Mas Citra. Cukup jauh nggak atau? Cukup jauh sih. Jadi kayak pertama kita dapat insight dulu dari stakeholder, jadi kita harus memahami apakah itu address their problems atau enggak. Kedua kita harus keep curious and do some testing. Iya, betul. Iya, biasanya gitu sih. Ya, terima kasih Mas. Thank you Freddy. Terus juga ada dari Ferry nih. Ferry, mana Ferry? Boleh on cam? Ya. Selamat malam Mas Dipta. Yo, selamat malam. Makasih banget buat presentasinya. Ya, tadi udah insightful dan keren banget sih. Nah, jadi perkenalin dulu, saya Ferry. Saya salah satu mahasiswa juga dari Unpad semester 3. Nah, kebetulan saya juga pengen nih, cita-cita saya salah satunya jadi data scientist gitu kan. Nah, dari yang tadi saya baca kan, dan emang saya ketahui sampai saat ini, core kompetensi yang untuk menjadi data scientist itu kebanyakan dari math, lalu computer science, statistik gitu-gitu kan, Mas. Nah,
dan itu tuh lebih banyak berhubungan dengan IT, stats atau statistik ataupun jurusan matematika gitu. Nah, kebetulan saya di luar jurusan itu, dan mungkin saya bisa minta tips dari Mas Dipta, gimana sih supaya kita tuh yang dari luar ketiga jurusan itu bisa jadi spesial gitu di mata perusahaan, mungkin pas interview atau pas apply job gitu nantinya, dan supaya kita nggak kalah saing juga gitu. Makasih Mas. Oke, ya, sama-sama Ferry. Jadi ya kebetulan ini juga pertanyaan yang kayak sering ditanyakan gitu. Untuk stand out dari yang bukan dari bidangnya, saya bisa katakan ya bangun portfolio sih emang gitu untuk membuktikan. Jadi portfolio ini bukan sekedar kayak cuma sertifikat ya, kayak sertifikat kayak misalkan ikut online course apa gitu. Nah memang ya ada portfolio itu bakal sangat membantu sih. Portfolio itu bisa berupa entah misalkan Medium atau misalkan open source project kayak gitu sih. Atau kita coba melakukan sesuatu, bikin analisis, lalu resource-nya ditaruh di GitHub gitu sehingga orang-orang bisa mengakses, bisa. Nah, itu salah satu hal yang ini sih yang bakal bisa cukup stand out sih gitu. Biasanya gitu sih. Dan jangan patah semangat juga kalau misalkan ini kenapa dari bidang-bidang ini, saya dari bidang-bidang ini nih gitu, yang di luar ini apa saya gini. Kebetulan di Gojek sendiri kita data scientist orang yang dari berbagai macam bidang ya. Ada yang background-nya graphic design ada di salah satu tim di Jakarta. Dan orang yang background utama yang salah satu otak utama yang bikin allocation system tadi itu, nah itu bukan saya, itu dia orang background-nya ekonomi gitu. Yang orang pertama kali bikin allocation system Gojek tadi yang saya ceritain di awal, nah, itu orang background-nya ekonomi. Dia memang belajar programming sendiri, belajar gitu, statistik juga sendiri gitu. Gitu sih. Ya intinya memang ini sih terus belajar, bikin portfolio yang bagus gitu sih. Apalagi yang background yang menarik ya. Ya ada yang latar belakang bankir juga ada. Ya banyak sih gitu. Jadi sebenarnya bukan hal yang mustahil dan memang salah satu cara ya biar stand out di mata perusahaan lain terlihat ini ya itu sih bikin portfolio yang bagus. Dia gitu sih. Gitu. Ya atau ikut lomba juga sangat membantu. Ikut lomba terus berprestasi di situ ya juga bisa gitu sih. Oke, sudah terjawab belum Ferry? Oke, iya cukup terjawab sih. Makasih ya jawabannya, Mas Dita. Oke, thank you juga Ferry. Ini untuk Ferry, Freddy, dan Bobby tetap stay on cam ya sampai nanti kita pemilihan pemenang. Terus juga ada pertanyaan dari Ferdi Gozali nih, mungkin boleh langsung bertanya Ferdi. Ya. Selamat malam. Terima kasih sudah sharingnya. Perkenalkan nama saya Ferdi. Saya sekarang bekerja menjadi data scientist di suatu startup. Tapi masih junior nih Kak. Nah, saya itu ngadepin problem di mana problemnya itu kayak nggak memuaskan gitu hasilnya. Jadi ceritanya imbalance dan advance score-nya masih jelek mulu. Saya udah nyoba minta tolong atasan saya buat nyari solusi, udah nanya rekan kerja, udah nyari di internet, dan itu tuh kayak belum nemu solusi yang berhasil bekerja gitu. Kayak ya ada solusi, tapi pas saya implementasi hasilnya ya nambah, tapi tetap aja masih kurang memuaskan gitu. Nah, waduh, jangan sedih dong. Ya lainnya besok Kak, astagfirullah. Nah, apa yang harus dilakukan data scientist nih Kak? Kapan, apakah aku harus minta perpanjangan waktu gitu, kayak minta sama stakeholder-nya kayak tolong dipanjangin waktunya, atau ngomong aja sama stakeholder-nya kalau ini kayaknya belum bisa diselesaikan oleh kami data scientist. Kayak kapan kita nganggap sebuah problem itu udah sanggup kita lakukan atau memang kita aja yang kurang usaha gitu. Ya ada. Saya kurang tahu problemnya, jadi mungkin saya belum bisa memberikan ini jawaban secara spesifik. Tapi mungkin jawaban saya lebih ke general ya. Tapi memang kita sering kali sih memang mendapati suatu masalah yang kayaknya rada sulit nih diselesaikan gitu. Biasanya memang kita harus banyak kompromi sih memang dengan stakeholder gitu loh.
Ini kira-kira dengan kondisi kita yang ada sekarang, data kita seperti gini, resource kita ada sekarang saat ini, waktunya yang diberikan juga segini, ya inilah yang hasil maksimal yang bisa kita berikan kayak gitu. Nah itu sih yang biasanya harus coba dikompromikan gitu. Ya bukan berarti kayak benar buntu di situ gitu. Ya memang sebaiknya harus terus didiskusikan sih dengan dengan stakeholder atau mungkin dengan dengan tim lain gitu. Kadang kalau saya ambil dari pengalaman, ada beberapa problem di Gojek yang saya sendiri sebagai data scientist, sekarang saya baru dapat solusi itu saat saya ngobrol langsung dengan driver gitu misalkan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mengandalkan tim analitik sendiri atau mengandalkan tim internal gitu, kadang problemnya kayak masih nyangkut gitu di kepala. Tapi setelah saya coba FGD dengan driver gitu, focus group discussion, saya suka mendapat insight yang ternyata ini cukup menarik nih. Terus saya terjemahkan insight tersebut ke dalam sebuah feature machine learning, dan ternyata itu yang benar solve the problem gitu sih. Ya itu salah satu. Ya itu sih. Iya, jadi ya gitu? memang harus kayak ini sih, kayak coba think outside of the box gitu, outside the box. Terus kadang orang yang kadang nggak ada sangkut pautnya sama sekali itu kadang bisa memberikan kita insight yang ya kadang nggak kita sangka-sangka gitu loh. Karena sudut pandangnya sama sekali berbeda gitu. Memang gitu sih. Emang harus cari tahu dengan ini sih, ngobrol dengan banyak orang sih biasanya. Kalau saya sih gitu ya. Ya atau ya talk dengan orang ngobrol dengan orang yang benar-benar sudah expert di situ. Misalkan tadi cerita imbalance ya dataset ya. Nah, itu mungkin kasus imbalance kan memang itu kasus yang sangat challenging juga sih. Di Gojek juga itu salah satu problem yang selalu ada, imbalance dataset, dan memang untuk beberapa problem nggak bisa dipukul rata sih solusinya gitu loh. Ada problem yang solve dengan undersampling, ada problem yang solve dengan pakai smooth, ada problem yang solve dengan kita gunakan XGBoost lalu kita set weight-nya kayak gimana, scale post weight-nya gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata sih memang problem itu. Ada juga problem yang solve dengan kita bikin self-supervised learning gitu. Jadi untuk problem yang labelnya masih sedikit, kita generate label sendiri. Nah, kayak gitu. Pakai self-supervised learning ya. Kebetulan tuh tadi pagi juga baru dibahas oleh Yan Lekun di AI Summit di AI Summit Indonesia gitu. Nah, itu salah satunya juga. Ya itu sih. Ya nggak bisa dipukul rata sih memang problem gitu. Tapi ya coba perluas wawasan terus ngobrol sama banyak orang sih biar dapat insight banyak. Kalau saya sih biasanya gitu ya. Ya memang sih. Jadi itu salah satu yang serunya di data science kayak gitu sih. Kadang kita merasa kayaknya caranya kayak gini aja. Ternyata tahu-tahu kita nemu solusi, nemu random paper gitu. Ternyata itu papernya cukup menarik juga. Yang orang nggak banyak tahu tapi ternyata ya solve problem dah. Memang harus sering-sering rajin baca paper juga gitu. Ya gitu sih. Ya, tapi intinya lebih dikompromikan sih. Dikompromikan kalau misalnya memang waktunya sudah sangat terbatas gitu. Gitu sih. Terima kasih banyak, Pak. Yo. Oke, thank you Ferdi. Nah, ini Dipta ada partisipan yang udah join dari minggu lalu juga nih dan bertanya, namanya Shermon. Boleh Shermon langsung bertanya langsung? Halo. Ya. Halo semuanya. Halo Shermon. Ya. Halo Shermon. Halo Kak Dipta. Ya, sebenarnya saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Shermon. Saya mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2017 dan sekarang udah semester 7 juga. Nah, tadi saya juga tertarik dengan dari Kak Dipta tadi mengenai bahwa data science tuh selain butuh kemampuan di bidang math juga, dan juga di bidang computer science dan bisnis juga. Nah, yang mau saya tanyakan Kak, misalnya nih Kak, kita ada beberapa, kita misalnya mengerjakan project data science seperti Melbourne Housing gitu Kak. Nah,
saat kita mau training datanya sendiri, itu kan kita kan bakalan nginput beberapa kolom Kak yang sebagai data train dan data testingnya. Nah, itu cara kita menentukan kolom-kolomnya itu seperti ini bagaimana Kak? Soalnya kan kalau kita bicara mengenai dataset kan itu kan kolom-kolomnya itu kan bisa sampai puluhan kolom bahkan ratusan kolom. Nah, kita ya untuk memilih kolom-kolomnya itu saat kita train modelnya nanti apakah ada tips nggak Kak? Gitu sih Kak. Iya. Nah, itu ya biasanya problemnya berarti feature selection deh. Iya, kita mau feature apa yang mau kita coba pilih gitu sih. Iya. Dan itu memang beberapa kasus penanganannya beda-beda sih. Nah, ini tadi kalau pada umumnya kita bisa bikin feature selection pakai beberapa cara ya. Kayak kita pilih korelasinya dulu yang paling bagus yang mana gitu. Ya bisa coba pakai Pearson correlation atau Spearman correlation, kita cari yang korelasi paling tepat dengan label yang kita inginkan. Kalau misalnya label salah satu contohnya tadi labelnya harga berarti ya. Yeah. Ya udah cari yang korelasinya paling bagus, yang angkanya bagus gitulah. Terus ya kita bisa eliminasikan yang ya multi collinearity gitu. Tapi ya cari yang korelasi biasanya gitu sih. Coba aja diurutin kira-kira korelasinya yang masuk akal sampai korelasi berapa. Biasanya kalau saya gitu sih. Terus coba mulai start dari model yang paling sederhana dulu ya. Kalau itu ya linear regression paling sederhana gitu. Coba mana nih gitu. Kalau misalkan masih penasaran ya kok di linear regression itu kan ada yang namanya regularization kayak pakai lasso gitu misalkan. Salah satunya gunanya lasso itu kan buat kita tahu ternyata feature ini nggak penting nih. Nah, terus koefisiennya bisa jadi 0 gitu salah satu weight-nya. Nah, gitu sih. Jadi pakai lasso regression ya nanti yang feature yang nggak penting tuh bakal jadi 0 sendiri gitu sih. Jadi awal kayak coba dicemplungin dia bakal jadi mendekati 0 gitu loh. Ya nggak exactly 0, biasanya akan mendekati 0 yang feature yang nggak penting. Ya salah satu contohnya gitu sih. Atau juga algoritma lain kayak misalkan yang gradient boosting itu juga bisa juga gunakan, taruh aja feature banyak-banyak, nanti yang nggak penting bakal keluar sebagai feature importance yang kecil kayak gitu sih. Dari situ bisa kita pilih lagi, kita bisa pilih lagi sehingga model kita lebih efektif gitu sih. Kalau cuma yang penting cuma 10, ya udah kenapa dipakai 50 feature yang kayak gitu. Jadi nanti trainnya juga lebih cepat, trainnya lebih cepat, ya gitu sih. Tapi itu proses iterasi sih. Tapi awalnya biasa step awalnya kayak gitu. Ngelihat korelasi, terus ngelihat ya gitu sih. Banyak melakukan EDA gitu sih. Gitu. Yang missing data, ini data missing, ini kolom missingnya banyak nih. Kalau missing lebih dari 50%, ya udah mungkin perlu kita buang gitu loh. Contoh, salah satu contoh. Ya. Saya banyak sih yang banyak melakukan EDA gitu sih. Oke Kak, siap. Thank you Kak. Yo. Okay, thank you Sermon. Nah, next ada dari Melati Vidi, boleh bertanya langsung? Oke, selamat malam Kak. Iya. Selamat malam. Di videonya maaf. Bentar. Oke. Ya, halo, selamat malam. Ya, saya Melati dari data analis sebuah perusahaan dari anaknya Telkom gitu. Saya ingin bertanya tadi Kak Dipta tadi menyebutkan bahwa ada tim labeling sendiri. Nah, di tim labelingnya ini terdiri dari berapa orang ya Kak? Dan untuk yang biasanya kalau misalnya di Gojek kan setiap ada data, maksudnya ada data selalu masuk gitu, selalu terupdate gitu. Nah, untuk melabelkan dari data barunya ini berapa persen yang dilabelkan? Apakah semuanya gitu? Atau berapa persennya? Saya bisa kasih contoh gambaran. Jumlah tepat orangnya saya kurang tahu ya. Kebetulan saya nggak megang tim itu gitu. Kalau sebagai gambaran datanya, kita waktu itu untuk tujuan melabelkan GoFood,
Nah, makanan GoFood itu kan ada puluhan juta bahkan ratusan juta kayaknya menu makanan GoFood ya di aplikasi kita. Itu yang ya biasa dengan kapabilitas kita yang kita labelin kayaknya nggak nyampe 10.000 sih makanannya. Ya sekitar segituan lah. Nggak nyampe. Kurang lebih 10.000 deh kayaknya. Saya lupa jumlah pastinya berapa. Dan tapi dari situ kita coba memang dari situ kita coba bikin sebuah model dan ya udah kita lihat hasilnya kayak gimana, kita evaluasikan dari sisanya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau dari berapa persennya ya tergantung dari kapabilitas masing-masing sih, dan kira-kira dengan jumlah data yang sudah itu udah cukup belum buat bikin sebuah model. Itu memang proses trial and error sih, nggak bisa dipukul rata sih. Ada yang memang butuhnya lebih besar, kalau untuk image biasanya memang butuh besar sih gitu. Lebih banyak lebih bagus, bisa dibilang tidak ada aturan bakunya. Kembali lagi tergantung ke kemampuan resource kita gitu sih biasanya. Bisa bikin berapa gitu. Dari yang ada ya udah dari situ kita bikin model baru untuk ngetrain untuk memprediksi ratusan juta menu makanan yang lainnya kayak gitu sih. Tapi ya berbagai macam kasus memang beda-beda sih. Ada yang butuh 10.000, ada yang butuh 100.000 gitu untuk dapat model yang bagus. Ada yang butuh cuma ratusan mungkin udah bisa bagus kayak gitu. Lagi-lagi kembali lagi ke problemnya seperti apa kayak gitu. Iya. Yuk. Oke, sudah terjawab ya, Melati? Iya. Thank you, Melati. Ini kan next-nya mungkin masih belum ada yang bertanya lagi nih, tapi mungkin ada teman yang mau sharing nggak? Tadi kan dari Dipta udah ada sharing-sharing dari point of view-nya Dipta untuk data science, mengenai data science ya. Untuk yang lain gimana? Mungkin ada yang mau sharing nggak nih? Ini mungkin teman-teman yang sudah nongol videonya mungkin cerita tadi, cerita pain point-nya gimana. Ya, Ferdi tadi udah cerita pain point-nya kayaknya tadi. Ya, boleh siapa aja kalau mau cerita tentang pengalamannya juga boleh. Atau gimana? Mungkin mungkin ke Ferry kali ya. Tadi Ferry baru tingkat berapa? Tingkat 3 tadi ya, Ferry ya? Wah, freezing videonya. Tempat saya yang freeze. Oh, ini Oke. Ada yang bertanya lagi nih, Dipta. Alvin Pradana. Oke, gimana nih Alvin? Yes. Alvin Pradana mungkin bisa. Oh, suaranya masih mute, Alvin. Sorry. Ya. Malam Mas, malam Kak Nadia. Jadi perkenalkan saya mahasiswa informatika di ITS tahun terakhir. Terima kasih sebelumnya udah diberi kesempatan buat bertanya. Misi Mas mau tanya mengenai karir yang ada di field data science Mas. Kalau menurut Mas penting nggak sih sama wajib untuk melanjutin ke studi S2 buat punya karir yang lebih baik ke depannya begitu Mas? Kalau setahu saya ya, kalau untuk karir data science di luar itu S2 udah kayak kewajiban gitu Mas habisnya. Dari yang dilihat-lihat gitu. Kalau di Indonesia kayak gimana ya Mas pandangannya? Makasih Mas. Nah, ini pertanyaan menarik karena jawaban saya juga bakal bias sih. Karena ya saya sendiri S2 dan saya sih bisa katakan saya mungkin nggak ada di posisi saya sekarang, tempat saya sekarang kalau saya nggak sekolah S2. Saya bisa bilang gitu sih. Tapi bukan berarti kalau misalkan kalau nggak S2 nggak bisa mencoba di field data science gitu. Karena teman-teman saya sendiri juga banyak yang S1 jadi data scientist dan cukup ini juga gitu sih. Tapi memang sekali itu nggak bisa dipukul rata sih. Cuma nggak akan ada ruginya juga sih kalau kamu punya S2 tuh yang jelas nggak akan ada ruginya sih gitu. Nggak selalu yang S2 memang lebih bagus dari S1, nggak selalu juga yang ya cuma ya biasa dikembalikan lagi ke masing-masing individual sih gitu.
Gitu sih. Baik, Mas. Terima Tapi kasih. kalau untuk saya pribadi ya itu sekali lagi jawaban bias sih. Kalau saya sendiri memang S2 cukup membantu sih. Saya nggak munafik atau nggak ini ya. Jadi beberapa ya dulu juga salah satu ini tertarik dengan profil saya sekolah saya gitu. Jadi ya gitu. Gitu sih. Oke, Alvin berarti sekarang lagi masih S1 ya di ITS? Ya, betul, Kak. Oke. Terus rencananya apa? Mau lanjut lagi kah? Langsung ke S2 nih? Lagi pertimbangan sih, Kak. Ya. Ya, intinya nggak akan ada ruginya sih kalau memang tertarik. Dan lagi jujur dulu kayak sebelum saya banyak belajar memang justru di SS2 juga sih. Lebih banyak ilmu yang saya dapat sekarang. Terus juga saya dulu kalau saya boleh cerita sedikit dulu tuh S1 saya belum tentu saya kepikiran bisa speaking kayak gini gitu, public speaking kayak gini. Nah, ini saya juga banyak dulu berlatihnya di S2 sih gitu. Karena kebetulan saya dulu ketika di US kita kayak tiap minggu ada disuruh presentasi, dan itu somehow yang membentuk skill presentasi saya saat ini gitu sih. Gitu. Jadi memang nggak akan ada rugi sih. Saya nggak akan di tempat saya sekarang kalau saya nggak S2. Itu yang bisa saya katakan sih. Mungkin kalau dari aku juga banyak ya teman-teman sekitar yang akhirnya jadi data science, mereka ngambil S2 lagi di bidang statistik ya, Dipta. Statistik and mathematics gitu, S2-nya. Iya, macam-macam sih, tergantung interest. Computer science, juga machine learning juga ada, master in machine learning. Kalau di kampus saya ada khusus bidangnya master in machine learning, ada master in computer vision pun ada, gitu. Jadi tergantung interestnya kemana gitu sih. Oke, thank you Alvin, good luck buat karirnya. Nggak akan rugi kok kalau pengen belajar ya kejar aja. Gitu sih. Nah, ini gimana? Masih ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu juga. Oh ya, Mas. Kalau ada waktu, aku mau coba ngelanjutin dikit boleh, Mas? Kalau menurut Mas, mendingan S1 habis itu berkarir beberapa tahun untuk melihat field-nya, lalu S2, atau langsung go ahead aja gitu, ambil S2-nya, Mas? Makasih, Mas. Itu tergantung juga sih ya. Saya dulu sempat berkarir dulu 3 tahun, baru S2. Ketika S2 saya sempat mikir, coba dulu saya berkarirnya tidak 3 tahun, mungkin cukup 2 tahun atau setahun mungkin, sehingga saya bisa lebih bisa merasa lebih banyak explore ketika di luar gitu. Ya tergantung masing-masing orang sih. Tapi kalau untuk explore, untuk supaya tahu bidang apa yang lebih diminati, bidang apa yang lebih lagi berkembang, ya itu juga silakan aja gitu sih. Yang bahaya mungkin yang bahaya ini sih kalau misalkan S2 tapi S2 karena nggak tahu mau ngapain, ya udah sekolah lagi aja lah karena saya nggak tahu mau ngapain kayak gitu. itu yang penting jangan kayak gitu sih kalau menurut saya. Tapi kalau udah tahu mau ngapain, ya udah kenapa nggak langsung dikejar aja gitu sih. Dulu saya memang masih explore juga gitu. Jadi saya makanya berkarir dulu, pengen coba tahu dulu nih bidang IT, terus interest saya kemana gitu. Ya gitu sih. Oke. Ini ada yang Bobby mau bertanya nih kayaknya. Masih ada waktunya kan ya, Kak, ya, untuk? Masih. Tenang aja. Mau ngelanjutin sama yang ditanyain Alvin juga sih sebenarnya. Kalau misalnya disambungkan sama kondisi data science di Indonesia, Mas Dipta, itu kan masih dari open job yang dilihat juga masih bisa dibilang kurang bagus lah untuk beberapa perusahaan untuk mengatasi data science sendiri. Nah, kalau gitu apakah mending S2 aja dulu dan mempersiapkan untuk mematangkan kemampuan yang dimiliki, atau gimana? Sama kalau misalnya mau ngambil, kira-kira mending di bagian mananya? Atau mending difokuskan ke
fokus ke machine learning dan deep learning-nya atau meluaskan insight terkait bisnis, statistik, atau yang lain-lain? Terima kasih. Itu sekali lagi dikembalikan ke interest masing-masing sih ya. Ada yang memang interestnya di machine learning, ya udah silakan diambil. Ada yang interestnya lebih ke computer science-nya, ya udah silakan juga. Masing-masing punya plus minusnya gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata sih. Ada yang bisa membangun kalau memang dirasa ya kalau yang memang dari perusahaan yang ingin dituju coba gitu lebih dibutuhkan pengalaman. Jadi ya udah mungkin lebih cocok buat cari pengalaman. Tapi kalau memang di situ di state jelas-jelas mereka lebih cari yang master atau PhD gitu, ya mungkin lebih ya misalkan ya pingin banget nih ke perusahaan A gitu, tapi ternyata perusahaan A lowongannya minimal master yang PhD ya. Ada juga kayak gitu. Ya udah kayak berarti mesti ngambil S2 kayak gitu. Biar ya lebih fit buat kebutuhannya saat itu gitu sih. Ya sekali lagi nggak bisa dipukul rata sih. Biasanya dikembalikan ke interest masing-masing sih. Itu yang bisa saya katakan. Gitu. Ada lagi Bobby yang mau ditanyain? Mau tanya agak teknis nggak apa-apa nih, Man? Boleh. Ya. Saya mau tadi sama yang itu sih kayak penyeleksian fitur. Mas Dita apa pernah menghadapi kayak misalnya penyeleksian fitur kan bisa dari berdasarkan problem bisnisnya atau menggunakan yang dari model machine learning kayak collinearity-nya atau yang lain-lainnya. Itu pernah nggak terjadi kayak dari modelnya itu ternyata menghasilkan fiturnya itu ternyata yang fitur yang penting itu bukan sesuatu yang penting pada bisnisnya sebenarnya. Dan kalau misalnya terjadi kayak gitu, mending ngikutin modelnya atau kita tetap mengikuti problem bisnis yang ada, walaupun problem bisnis yang ada ini nantinya menghasilkan akurasi modelnya yang kurang bagus. Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Ya, kadang memang feature yang penting, terkadang feature yang paling impactful, nah, kita mesti coba hati-hati sih. Memang kita harus hati-hati. Coba kita pertanyakan lagi nih, feature ini beneran penting nggak sih gitu loh. Gitu. Apakah ternyata ini malah jangan-jangan ini leaking feature gitu. Ya kalau di machine learning ada problem ya leaking di mana feature yang itu sebenarnya sebenarnya kayak ilusi gitu. Kayak seolah-olah bagus padahal sebenarnya enggak. Nah, itu dikembalikan lagi sih. Kira-kira ini benar apa enggak gitu loh. Gitu. Ya ada yang memang harus di-keep, ada yang memang harus dibuang. Tergantung sih. Gitu. Ya. Mungkin jawabannya agak ngawang ya, tapi menurut saya memang data science itu sesuatu yang menarik kayak gitu sih. Kita banyak kayak apa? Karena tuh garis boundary antara benar dan salah itu kayak abu-abu gitu loh. Dan itu memang harus banyak didiskusikan, banyak dikompromikan, banyak trial and error. Nah, itu memang sebenarnya iterasi data science kan memang kayak gitu sebenarnya. Terus menyesuaikan permasalahannya juga, Mas ya. Iya, betul. Solusinya. Betul. Kayak misalkan nih contoh salah satu bikin problem credit risk scoring misalkan gitu loh. Apakah orang ini bakal default apa enggak? Kalau kita masukin feature ini orang udah berapa hari nggak bayar. Ternyata feature paling penting adalah kalau orang ini udah lebih dari 30 hari nggak bayar, dia pasti ini. Ya jelas lah gitu loh. dia pasti default ya jelas lah kan dia udah lebih dari 30 hari. Itu bukan ini lagi, itu bukan feature lagi, itu memang leaking feature gitu loh. Karena memang ya orang udah lebih dari 30 hari ya pasti default gitu kan. Salah satu contohnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di ininya, kalau di modelnya kan ya berapa hari dia nggak bayar, nah itu penting banget. Wah, dia bakal paling tinggi gitu importance-nya dibanding yang feature-feature lain. Tapi apa ini make sense gitu loh. Ya, ini kan nggak bisa gini. Emang kita bakal selalu punya datanya kalau ini. Berarti kita mesti nunggu 30 hari dong minimal buat sampai tahu nih orang bakal default apa enggak ya. Kalau gitu apa gunanya machine learning pakainya? Kan kita pinginnya mendeteksi itu sedini mungkin gitu. Nah, jadi ya udah. Itu feature kita coba mainin gitu. Gitu sih.
Itu salah satu contohnya sih. Nah, emang mesti hati-hati sih. Kadang harus kayak dipikir nih, make sense apa enggak nih. Ini kalau saya masukin kayak gini, ya gitu, bocor apa enggak nih maksudnya, kayak gitu. Iya, baik. Iya. Terima kasih Mas Dipta atas Yo. jawabannya. Oh, oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Sermon. Boleh kok. Sermon, silakan langsung bertanya aja. Halo, Halo. kedengaran? Ya, Ya, kedengeran. izin tanya lagi Kak Dipta. Kira-kira di tim data scientist Gojek di perusahaan kakak ada nggak yang fokus ke NLP gitu? NLP misalnya fokus ke text classification misalnya kan biasanya kan kita para user kan kita kan biasanya untuk mereview aplikasi gitu. Nah, ada nggak yang fokusnya ke NLP tapi bagian ke text classification? Kebetulan lagi tertarik juga sih Kak ke arah itu. Khusus ke NLP ada ya, memang ada beberapa tim data scientist kita yang fokusnya ke NLP, beberapa ada yang udah jadi paper dan ikut kontribusi ke Indo NLU atau Indobird. Itu baru juga ada postingannya di blog.gojekengineering.com itu. Memang ada sih. Salah satunya buat bikin POI tadi, point of interest, atau juga beberapa feature yang kayaknya udah di roll out berapa ya. Bentar, saya lagi mikir apakah feature ini udah dipublikasi apa belum ya. Bentar. Oke, ternyata kayaknya belum dipublish ya. Tapi ada, timnya ada gitu. Kita melakukan sesuatu dengan POI, dengan chat data, itu juga butuh NLP gitu sih. Atau dengan deskripsi makanan GoFood itu juga ada NLP-nya di situ. Dengan tiket yang ada, atau fraud detection juga gitu, fraud detection salah satunya. Kalau chatnya ya gitu sih. Pakai NLP di situ, banyak sih digunakannya. Oke, Kak. Thank you, Kak. Iya, betul. Oke, udah terjawab ya, Sarmon. Oke, Ferdi boleh silakan bertanya lagi. Izin tanya lagi Kak Dipta. Saya kan masih data scientist junior. Nah, sedikit dong bukanya. Nah, kompetensi apa aja sih Kak yang bisa bikin saya tuh jadi lebih expert gitu Kak? Soalnya kalau saya lihat di internet kayak ini mungkin karena saya masih junior ya. Tapi kalau saya lihat di internet tuh kayak katanya statistik penting atau apa penting. Tapi penerapan di perusahaan saya tuh masih kayak ya udah pilih fitur, masukin ke ke classifier-nya atau regresornya, terus keluar hasilnya gitu. Saya nggak nemu kayak statistiknya di mana. Ya mungkin yang bikin modulnya mungkin pakai statistik ya, tapi kan saya cuma pakai doang. Terus juga kalau saya lihat-lihat termasuk di video Gojek data scientist itu kayak mereka termasuk sampai ngitung-ngitung kayak ngertinya saya sih kayak bikin rumus sendiri gitu. Apakah itu tuh beneran terjadi Kak maksudnya atau memang seperti itu? Apakah itu gap-nya tuh di situ gitu? Pada dasarnya memang kalau nggak perlu reinvent the wheel ya kita nggak usah reinvent the wheel karena bakal makan waktu. Tapi di Gojek ini memang problemnya sangat beragam dan solusinya itu malah banyak yang belum ada solusinya memang kalau kita googling tuh kadang wah ini belum pernah ada solusinya nih gitu. Ya. Sering ada gitu sih. Saya juga sering ngerjain project kayak gitu. Makanya yang saya lakukan adalah saya ngubek-ngubek ngobrol sama driver gitu. Saya pernah berkeliling Indonesia buat sekedar FGD dengan driver. Driver di Sumatera, driver di Sulawesi, driver di Kalimantan. Mereka masing-masing punya insight dan pengalaman yang berbeda gitu. Dan ya,
Jadi memang problemnya masih sangat luas dan solusinya juga sangat beragam. Kita nggak bisa pakai library yang udah jadi. Kita harus bikin library sendiri gitu. Iya, gitu sih. Saya sering kasus. Jadi kalau untuk improve ya, kalau sekedar saran saya memang harus banyak explore sih intinya sih. Coba explore ini cara menyelesaikannya kayak gimana, baru dengan algoritma baru. Terus kalau misalkan regresor tadi, ya coba aja didalemin nih kira-kira parameternya apa aja sih. Terus feature-featurenya apa aja nih yang bisa dicoba dieksplor lebih lanjut gitu loh. Dari statistical analisisnya kayak gimana, kayak gitu. Gitu sih. Memang harus butuh challenge yang butuh problem yang tepat untuk bisa men-challenge kita lebih gitu sih. Ya, gitu sih. Makin banyak problem biasanya memang makin pusing, tapi challenge-nya makin banyak gitu sih. Gitu. Ya, sebisa mungkin teruslah mencari masalah. saya jadi kalau nemu problem nih kadang suka pusing ya, tapi satu sisi senang juga sih. Ya, dulu seorang mentor saya pernah berkata kalau kamu bingung justru bagus, karena bingung tuh tandanya kamu lagi berkembang gitu sih. Salah satu quote dari mentor saya dulu. Nah, Mas berkembang mulu berarti Kak. Iya, nah itu bagus tuh. Kalau saya ini ya di salah satu mentor saya di IBM dulu, saya kadang cerita, Mas bingung banget nih Mas, ini kerjaan kayak gini. Oh bagus, tandanya kamu lagi belajar. Kalau kamu nggak bingung justru bahaya itu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Alvin. Boleh, Alvin silakan. Mau tanya soal yang tadi kan ada yang coba tanya mengenai kalau contohnya kan ada 3 aspek seperti mathematics, habis itu ada programming sama domain knowledge di bisnisnya gitu Mas. Terus mereka ragu di bagian IT-nya sama mathematics-nya sebenarnya. Kalau aku mungkin lebih ke di perkuliahan itu kan belum ada basic di domain knowledge di bagian bisnisnya begitu Mas. Nah, kalau contohnya mau langsung terjun ke real job gitu Mas, kalau belum ada basicnya mengenai bisnisnya bagaimana ya Mas maksudnya? Gitu. Ya mungkin 3 core kompetensi tadi ini ya betul. Ini tapi bukan berarti kita harus langsung expert di 3-tiganya gitu sih. Karena data science ini kan sendiri tim, kita harus bisa bekerja dalam tim. Jadi ada satu orang yang memang expert di computer science, ada satu yang expert di statistik, ada juga yang expertnya di business acumen gitu loh. Jadi memang kita nggak bisa harus 3-tiganya jago. Kalaupun ada tuh makhluk yang sangat langka, bisa dibilang unicorn gitu kalau kita. Jadi biasanya kalau digambarkan itu bentuk skill set itu kayak huruf T gitu loh. Jadi dari ujung sampai ujung ada, ujung tapi tetap ada satu yang dalam. Jadi kayak aku dibayangin kayak huruf T gitu. Dari ujung sampai ujung ada. Jadi secara high level overall kita kayak paling nggak tahu lah gambarannya kayak gimana, high levelnya kayak gimana. Tapi ada satu juga yang jadi spesialisasi kita gitu. Entah di computer science, entah di matematik, atau di bisnisnya itu tadi. Karena kita kerja dalam tim ya masing-masing saling melengkapi gitu sih. Kalau untuk masih fresh grade, gimana cara ningkatin di business acumen? Nah itu memang juga challenge tersendiri. Kita sendiri kalau di tim Gojek ya sadar juga ya kalau misalkan kalau masih fresh grade memang ada aspek yang perlu dipertimbangkan gitu. Jadi kita harus set ekspektasi juga gitu. Jadi harusnya sih biasanya itu sih tenang aja ya, karena ekspektasinya juga harusnya udah paham gitu orang kalau misalkan fresh graduate mungkin di business acumen-nya mungkin agak kurang. Nah justru karena itulah bisa terus belajar kan. Jadi ningkatinnya ya biasanya ditambah pengalaman internship gitu misalkan, atau ya ikut kompetisi, coba solve dari problem gitu juga sih. Paling gitu sih kalau yang bisa saya. Thank you Alvin. Nih kita masih ada 2 pertanyaan terakhir ya, Dipta dan teman-teman lainnya, karena acara sebentar lagi bakal selesai. Cuman sebelumnya ada Syaiful Arif dan juga ada Freddy. Oke, Syaiful dulu boleh bertanya, silakan.
Halo Mas Dipta, izin Halo. bertanya. Yo. Halo, bentar. Oke. Nah ini saya mau nanya nih, kalau di Gojek, ini kebetulan saya juga seorang data DS ya. Cuman mau nanya kalau mungkin bisa mencontoh dari praktisnya di Gojek kayak gimana. Nah, kebetulan di company saya sekarang di startup ini saya lebih kerja ke individual team gitu. Nah, jadi saya mau nanya sih di Gojek itu apakah setiap project yang ada itu ada product personnya sendiri atau kita sendiri yang jadi product personnya. Jadi best practice-nya kayak gimana? Jadi kalau ada ide baru nih, kita mau implement, mau bikin produk baru, nah itu kita bakal di awal bikin gambarnya itu sendiri atau udah ada product person sendiri yang ngedesain. Nah, saya pengen nanya itu aja sih. Iya, ya. Thank you, Mas. Yo, biasanya kalau di Gojek data science memang kita embedded ke sebuah produk sih. Jadi itu pertama, karena mostly yang kita lakukan kan kita ingin membantu tim bisnis ya, tim bisnis atau tim produk, gimana cara mengimprove atau memberikan membantu mereka mencapai bisnis goalnya gitu loh. Tergantung dari OKR masing-masing produk biasanya punya OKR-nya sendiri, objective key result-nya apa, ya itu. Nah, itu kita tugas data scientist adalah membantu tim produk ini untuk mencapai OKR tadi gitu, tergantung matriksnya apa gitu. Jadi gitu sih, biasanya embedded ke sebuah produk. Jadi ada tim produk sendiri. Tapi beberapa tim ada juga yang kita punya ide nih gitu. Jadi kalau di Gojek sekarang ada tim baru yang namanya CAST, Central of Analytics, Central of Analytics and Science, iya. Saya pernah dengar juga sih. Iya, itu sebenarnya baru dibentuk gitu. Itu salah satunya adalah mencoba mengeksplorasi analitis yang kayaknya bisa dikerjakan, ini bakal membantu produk ini, tapi belum ketahuan jelas gitu loh. Ini siapa aja yang bakal bisa pakai. Nah, justru itu juga salah satu serunya di situ. Kita bikin suatu produk yang terus kita juga mencoba berusaha improve suatu bisnis yang belum ketahuan jelas kira-kira ini bakal improve-nya di sebelah mananya gitu. Tapi justru serunya di situ karena masih banyak banget ruang buat eksplorasi gitu. Karena kalau setelah dipikir-pikir ngobrol dengan banyak tim produk, ternyata banyak yang sempat kepikiran punya feature ini, punya feature itu gitu, tapi ternyata belum ada yang mencoba mengeksplor di situ. Nah inilah si tim CAS ini coba di situ. Oke, coba kita eksplor di sini gitu loh. Nah kayak gitu satu contohnya. Ya itu tim baru sih. Itu juga lagi coba banyak lowongan gitu di situ. Oke. Boleh nambah lagi nggak, Mas? Singkat sih. Ya, boleh. Nah, itu kan tadi Mas Dipta sempat mention juga tuh yang di awal tadi yang ngedesain apa dia juga lulusan dari ekonomi. Nah, saya tertarik aja sih apa aja sih yang sebelumnya udah dia pelajari atau lakuin. Betul, saya juga lulusan ekonomi, jadi pengen dia step by stepnya ngelakuin apa aja, proyek apa aja pernah dia lakuin gitu. Oke. Dia sebenarnya cukup aktif nulis sih, dan memang di kampusnya dulu, ya dia orang Inggris, di kampusnya dulu dia kayak berapa kali nulis paper juga deh. Nah, setahu saya gitu sih. Ya kalau misalnya ingin googling nama orangnya, ya namanya Peter Richens. Dia yang nulis tentang allocation system tadi di blognya Gojek, jadi silakan aja di search orang. Oke. Peter Richens. Peter. Saya taruh namanya di chat. Peter Choi. Ya itu sih. Peter Choi, Mas. Hah? Peter Choi. Bukan, Peter Richens. Ini saya taruh di chat. Namanya. Peter Choi. Ada di chat box ya? Ada di chatnya Zoom. Oh, di chat. Nah, mungkin Mas. Cukup, Mas. Udah terjawab, Mas Arif. Ya, ada thank you dari Mas Freddy juga ada yang mau bertanya nih tentang project di WB. Boleh silakan Mas Freddy. Oh ya, yang izin nanya lagi, Mas Dipta,
saya tertarik juga sama ini proyek WB karena WB kan tujuannya untuk alleviation sama achieving the sustainable development goals. Saya tertarik juga bagaimana data scientist itu bisa membantu ini achievement di SDG. Jadi penasaran proyek Mas Tirta waktu di World Bank seperti apa dan bagaimana data scientist. Terus apakah ada kayak mungkin di Gojek kan infrastrukturnya sudah terbentuk dan mungkin World Bank karena kerja sama pemerintahan mungkin infrastrukturnya beda. Jadi ada tantangan di situ. Terus bagaimana overcome it? Ya, dulu saya di World Bank ini sih terlibat di project membantu memberikan insight untuk project dana desa gitu sih. Jadi kebetulan itu saya nggak sendiri, saya itu berdua dengan salah satu kolega saya Alam. Nah, jadi kita di situ problem terbesar adalah di waktu itu di saat di project dana desa ini dengan Kementerian Keuangan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa, karena insight-nya itu ini data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan saat itu berupa free text yang belum terolah gitu, masih sangat raw. Dan pertanyaan yang harus dijawab adalah, ini dari segini data yang free text, unstructured, apakah kita bisa menarik data kayak misalnya kita kira-kira sudah berapa kilometer sih jalan yang terbentuk gitu misalkan, atau sudah berapa dana yang teralokasikan buat pembangunan rumah sakit. Nah itu salah satu contohnya. Karena di data itu sendiri datanya berupa free text dan data itu kayak masih kayak berantakan gitu. Jadi kayak misalnya satu kolom tuh datanya sangat deskriptif. Misalkan kata-kata adalah pembangunan rumah sakit di daerah A ya seluas begini dengan harga sekian gitu. Itu bentuknya free text. Kalau misalkan itu sudah terstruktur rapi, memang gampang kan ya, kita bikin kategorinya gimana gitu. Kita bentuknya seperti apa. Nah, tapi saat itu datanya memang sangat berantakan. Nah, itulah sebenarnya sesuatu yang menurut saya salah satu fundamental yang masih harus diimprove juga di government kita, yang namanya data itu masih banyak yang berantakan gitu. Jadi kita butuh untuk menganalisis data yang berantakan ini kayak gimana, intinya gitu sih. Ya kalau misalkan, kalau saya ingat dulu tuh kategorinya dibagi hanya 5 kategori besar, yaitu kategori masalah pendidikan, pembangunan, kesehatan, apalagi dan seterusnya. Ya, udah agak lama sih. Nah jadi itu kan cuma 5 tuh kategorinya. Nah yang kita pengen jawab adalah ini pembangunan apa? Apakah pembangunan jembatan? Apakah pembangunan jalan? Apakah pembangunan MCK ataukah pembangunan dan seterusnya gitu loh. Kan sebenarnya pembangunan banyak ya. Ya itu gimana cara kita dari kategori yang cuma 5 tadi, kita bikin subkategori yang lebih detail dan lebih insightful kayak gitu loh. Nah, itu gimana caranya ya dengan NLP tadi gitu. Jadi kita mengolah semuanya dengan NLP. Dari situ kita bisa bikin word of cloud gitu. Kita cluster kira-kira kata-kata keywordnya apa aja sih gitu. Dari situ kita coba terjemahkan. Nah, dari situ kita bisa dapat insight banyak. Oh, ternyata daerah ini pembangunan jembatannya segini. Daerah ini pembangunan rumah sakitnya segini. Nah, daerah mana nih yang kurang, yang desa mana nih yang kurang di dalam pembangunan sekolah kayak gitu misalkan. Kayak gitu sih. Dari situ kita bisa ngasih insight yang lebih jelas gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar free text, karena memang itu kan datanya sangat banyak ya, sangat banyak. Jumlah desanya ada ribuan. Jadi ya itu salah satu challenge terbesar kita sih. Nah, gitu. Jadi itu sih ya hasilnya salah satu pernah dipublikasi oleh sosial medianya ya Presiden Jokowi juga. Jadi kayak paling nggak tahu loh ini dana desa udah pakai buat ini, buat itu. Ya itu kurang lebih dari gitu hasilnya. Dari sabrek file yang cuma free text kayak gitu tadi. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas. Yo. Oke, sudah terjawab ya, Freddy dan semuanya. Sorry banget waktunya kita udah habis. Thank you nih buat yang masih mau bertanya, mungkin bisa langsung reach out Dipta ya. Ya silakan terkonek di link. Yes. Nah, ya jadi ini ada kontaknya Dipta, langsung link-in-nya
@aryadipta dan juga ada websitenya www.aryadipta.com. Jadi boleh kalian add link-nya Dipta. Juga untuk yang mau reach out langsung ke Spotlight Talk, kita juga ada sosial medianya, juga ada websitenya di spotlighttalk.com, dan untuk Instagram, Twitter, dan YouTube di Spotlight Talk gitu. Nah, setelah ini akan ada juga form buat sebelumnya mungkin dari Dipta sendiri boleh menentukan siapa yang menang untuk sebagai the best question malam ini. 1 orang dan 3 lainnya kita akan undi di sosial media. Pantengin terus aja nanti Instagramnya Spotlight Talk. Dan untuk yang malam ini mungkin boleh langsung di-announce, Dipta. Ya, terima kasih ya. Ini saya juga lagi mikir nih, kira-kira siapa ya? Pertanyaan bagus-bagus semua sih. Yes, benar. Jadi ini kalau misalkan saya harus memilih salah satu, jangan salahkan saya, salahkan panitia, karena saya harus cuma boleh memilih satu. Bercanda. Jadi ya, yang menarik, yang kayak mostly related, saya pilih Ferdi Gozali deh. Oh, congrats Ferdi. Yes. Hadiahnya itu voucher Gojek. Dan juga untuk yang lainnya nanti tungguin juga di Instagram. Ada pemenang-pemenang lainnya juga yang udah bertanya dan partisipan malam ini. Thank you banget. Oh ya, jangan lupa nanti setelah ini kalian akan ada isi form juga, feedback form. Setelah itu nanti kalian bisa mendapatkan sertifikat dari Spotlight Talk. Dan ya, ditunggu aja feedback formnya dan jangan lupa diisi. Gitu. Thank you semuanya udah buat hadir. Thank you Dipta buat ilmu-ilmunya juga. Yes. Sampai bertemu teman-teman di sesi Spotlight Talk selanjutnya. Ya, terima kasih banyak juga kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman. Ya, senang bisa share.